Kenapa kalian tidak tertawa? Kenapa kalian tidak tertawa? Kenapa kalian tidak tertawa? Kalian pikir gampang menjadi badut? Tinggal bertingkah kocak, lalu semua orang tertawa melihat kalian. Jika kalian menjadi saya, sangat susah menjadi badut. Terlebih lagi ketika orang-orang cepat tersinggung. Kawan karib saya contohnya, di penjara karena hanya membawakan sebuah lawakan. Begini lawakannya. Bukan itu maksud saya, matikan. Begini lawakannya. Dia bercerita tentang ada satu orang laki-laki yang memanjat pohon kelapa tepat jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Bukan itu lagi maksud saya. Dia memanjat pohon kelapa tepat jam 10 pagi. Kemudian di atas pohon kelapa dia memandangkan azan subuh. Warga gempar olehnya dan warga pun berlari dan mengerumuni laki-laki itu dan mereka berteriak, "Hei, kafir, turun kau! Dasar orang aneh! Mengapa kau memandangkan azan subuh jam 10 pagi?" Tapi seorang laki-laki itu dengan santai menjawab di atas pohon kelapa, "Hah? Apa kau bilang? Siapa yang kau bilang aneh? Tadi pagi aku mau memandangkan azan subuh di musola. Kalian tidak ada yang datang. Maksudku aku mau memandangkannya jam 4. Tapi kalian tidak ada yang datang. Sedangkan sekarang aku memandangkannya jam 10 pagi. Kalian mengapa datang? Jadi sebenarnya siapa yang aneh? Siapa yang kafir?" Dan sahabatku dianggap menghina pada saat itu. Kemudian dia dipenjarakan. Oh ya, aku menjadi badut karena meneruskan ayahku. Kan sedang ngetren. Kalau ayahnya menjadi presiden, anaknya juga jadi presiden. Enggak deh. Kalau ayahnya jadi presiden, anaknya nyalon jadi gubernur. Paling tidak jadi wali kota. Enggak. Jangan yang itulah. Nanti saya dipenjarakan. Saya takut. Oh iya, ayah saya dulu menjadi badut. Memang katanya pekerjaan yang menjanjikan. Diundang di beberapa daerah. Kemudian badut saat itu masih dianggap lucu. Kalau sekarang badut kalah lucu kok dari politik. Every night you're always on my mind.
know that you're so cute, so please stop being so insecure. Actually, you adalah musikku. Kamu datang juga hari ini. Aku pikir kamu nggak akan datang. Udah bawa kondom kan? Oh, gak suka. Duduk dulu deh. Duduk sini. Penonton yang di belakang ini pacar saya. Gebetan saya sih. Iya, badut yang seperti saya ini juga bisa falling in love. Ya, contohnya. Oh iya, perkenalkan, namanya Marvin. Nama panjangnya Marvin ya. Maaf ya, lama deh jadinya. Kamu lapar? Kamu harus tunggu. Aku tidak ada makanan. Tidak ada tuh. Gak ada di belakangku juga gak ada. Kamu gak lapar? Kamu haus juga? Aduh, aku sampai keringetan gini tau karena kamu. Bisa aja, kau emang cantik. Mana mungkin lah. Aku punya pacar. Aku udah punya pacar. Enggak lah, lebih kaya. Ya ampun, gak mungkin aku lebih kaya. Maksudku, jangan-jangan kamu gak usah lebih minder. Walaupun tidak berkecukupan, yang penting kan cinta. Kau pada deket-deketin sih. Malu tuh udah penonton. Walaupun dari HP kan masih kelihatan. Kamu mesum ya, jangan cium-cium. Cuma nyium aku. Kamu lihat sih. Gimana aku? Jangan cium. Maafin, jangan cium aku. Kamu mesum ya. Aduh, maafin. Maafin. Takut siapa kita. Maafin. Aku baru udah jomblo. Mengapa kalian melihat saya seperti itu? Apa ada yang salah dengan saya? Dengan penampilan saya lebih rapi? Apa ada yang salah? Dulu saya pernah mengisi di acara kampanye partai. Di sana saya berpenampilan biasa saja. Tidak sebagus sekarang, apalagi selucu badut. Tapi ketika saya berada di hadapan orang banyak, semua orang tertawa melihat saya.
saya. Padahal saya hanya menggerakkan jari dan menjentik-jentikannya seperti ini. Orang-orang tertawa melihat saya. Dan terlebih lagi ketika saya menggerakkan bokong saya seperti ini. Orang-orang terbahak-bahak melihat saya. Dan lebih parahnya lagi, ketika saya hanya berdiri diam seperti ini. Orang-orang terpingkal-pingkal melihat saya. Sungguh, saya memang orang yang paling sial di dunia ini. Kemudian, pimpinan partai itu mendatangi saya. Beliau menjabat tangan saya, memuji-muji saya. Lalu beliau berkata, "Kamu sangat memiliki jiwa yang karismatik. Sangat cocok menjadi pemimpin. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin tidaklah harus pintar ataupun cerdas. Kamu hanya harus mampu memiliki jiwa atau pribadi yang disukai banyak orang. Dan ketika orang banyak yang menyukaimu, maka kamu akan jadi pemimpin mereka. Dan mereka tidak akan peduli mau tingkahmu itu benar ataupun salah. Karena kamu akan tetap dijunjung dan dielu-elukan. Karena kamu pemimpin mereka." Begitu pimpinan itu berkata. Kemudian saya didandani lebih rapi seperti ini. Dan dicalonkan dalam pilkada. Didaftarkan dalam pilkada. Padahal saya tidak tahu apa itu pilkada. Perbedaan antara pilkada dan pilkab pun saya masih ragu. Mungkin pilkab tidak boleh dicoba-coba oleh anak-anak. Tetapi kalau pilkada boleh dicoba-coba oleh anak-anak pejabat. Dan betapa sialnya lagi saya. Saya terpilih dalam pilkada itu. Padahal saya tidak punya ijazah. Tetapi pimpinan partai itu berkata, "Kamu tidak perlu ijazah. Ijazah bisa kau palsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa kau palsukan." Hidup pemimpin kita! Hidup! Hidup pemimpin kita! Hidup! Hidup pemimpin kita! Hidup! Betapa sialnya hidup saya! Dulu jadi badut. Sekarang jadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa membuat mereka terhibur. Badut yang bisa mereka atur. Sungguh, saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu nggak akan kuat. Biar para pemimpin saja.